semuanya, selamat siang, selamat datang kembali di channel saya, Ivan Di Mario. Dan kali ini kita akan membahas hal-hal yang viral, yaitu tentang NPC live yang ada di TikTok. Tapi sebelum itu kita akan baca-baca dulu lah ya. Di sini kita akan baca di habis kerja. Habis kerja.com. Makin di luar nalar, NPC streamer jadi trend di TikTok. Netizen ini mah ngemis versi elite katanya. Terus kita baca-baca dulu apa sih NPC streamer tuh gitu. Buat yang belum tahu, NPC streamer atau non playable character fitur yang bisa ditemui di banyak video game. NPC punya ciri khas jawaban dan gerakannya template dan repetitif. Contohnya kayak gini. Jadi kita dengerin dulu kali ya. Kita balikin dulu. Nggak bisa kita dengerin. Nah gitu kurang lebih gitu lah ya. Atau kena copyright. Jadi terus gimana cara mereka dapat uang? Katanya live di TikTok, ada yang ngasih gift bakal ditanggapin pakai jawaban repetitif dan template dibuat para NPC. Gift yang didapat NPC bisa dikonversikan menjadi uang katanya. Gitu. Terus sini dilansir dari website narasi, harga gift TikTok untuk segini katanya. Gift TikTok yang harganya kurang lebih 1 juta, TikTok Universe 34.999 koin atau sekitar 8.749.750, 29 7 juta, kereta kuda 7.200.000, roket dan kastil 5.000, sama juga sama TikTok 5.000 jadi 5 juta maksudnya. Terus di sini juga gift TikTok juga sama kurang lebih gift TikTok juga. Dan ini bakal dilarang kayak tren ngemis mandi lumpur juga nggak sih menurutmu? Ini gue akan bahas bedah kali ya. Kita bedah lah dulu. Jadi gini, tadi kan NPC live TikTok itu menurut saya loh ya tidak merugikan menurut saya. Tapi kan ada yang bang mereka ini kan akun ini kan kayak ngemis soalnya kayak mandi lumpur. Kalau gue sih enggak karena nggak merugikan lah ya. Kenapa banyak orang juga yang ngikutin di luar negeri juga gitu kan. Contohnya kayak siapa ya kalau nggak salah. Nah ini nih, gue jelasin sama video ini dulu biar enak gitu. Oke. Jadi ininya dia ngomong gitu. Itu karakter dalam game yang gak bisa dimainin dan cuma jadi pelengkap jalan cerita doang. Lu bisa interaksi sama dia dan biasanya udah ada jawaban template-nya. Nah, NPC live stream ini ada orang yang pura-pura jadi NPC. Jadi ketika lu kasih gift, dia bakal punya jawaban yang template gitu. Gua rasa ini kan hal yang konyol banget ya, sama aja kayak live-live gak penting di Indonesia yang kayak makan sambel atau mandi lumpur atau ngupasin kulit telur. Cuman setelah gue baca-baca, ada kreator di TikTok yang bisa dapat. Ada kata di TikTok katanya. Dan NPC live streaming lagi ramai diperbincangkan. Salah satu personanya adalah Pinky Doll yang durasi 6 jam tiap stream bisa dapetin $7.000 atau sekitar 100 juta rupiah. Orang-orang pun bingung kenapa nih rame. Ada yang bilang ini adalah fetish, kapitalisasi, intimasi, sampai cara buat fans buat nunjukin powernya ke streamer. Apapun itu, sekarang hal ini jadi sumber mata pencaharian yang baru buat banyak orang. Iya, banyak sih, jadi banyak yang kita ngakuin $7.000 sehari itu 100 jutaan gara-gara NPC live stream ini. Ini ya menarik nih. Tapi masa gue begitu ya? Ngapain lah gue begitu-begitu? Aja-aja ada. Lupa kayak sih nggak ngikutin gitu ya. Cuman dia jadi kayak misalnya gini, gue contohin kali kan. Tadi kan dia kan contohnya gini. Kenyang gitu. Kalau misalnya ada orang ngasih lumba-lumba misalnya gitu. Lumba gitu. Jadi kayak ada gerakannya sendiri gitu loh, Pak. Nah, kayak dia kan misalnya coba gitu doang gerakannya gitu loh. Jadi enggak kalau biasa kan kalau misalnya dikasih gift kan, terima kasih yang sudah ngasih gift lumba-lumba, terima kasih yang ngasih gift yang ngasih gift mobil, semoga sehat selalu. Paling gitu. Orang yang sekarang unik gitu kan. Jadi kalau pesawat gitu kurang lebih sama kayak gini sih contohnya. Kayak lu YouTuber gaming misalnya, kayak lu main game biasa, kalau misalnya kayak lu main game terus misalnya kalah nih, ya kalah ulang lagi dong. Terus kalau misalnya ada cara unik ya misalnya terus kalah juga, kalah ini gimana sih, aduh masa ngulang lagi. Nah kurang lebih kayak gitulah gitu loh. Maksudnya emang ya kurang lebih sama kayak gitulah. Ini kan menghibur dengan cara unik lah ya. Kalau gue sih nggak rugiin lah. Karena apa? Karena menurut gue karena nggak rugiin aja sih gitu. Karena ya nggak ada yang dirugikan gitu loh. Ya untuk hiburan aja lah gitu loh. Kurang lebih cara mereka menghibur sih sah-sah aja sih. Orang kan punya cara menghiburnya masing-masing loh ya kalau menurut saya gitu. Ada yang caranya unik, ada yang caranya drama, ada yang caranya gimmick, ada yang caranya
macam-macam lah gitu, pokoknya ada cara-cara seperti itu lah. Gue sih nggak menyalahkan lah ya, tapi kan ada beberapa netizen, kenapa sih uangnya buat disawer ke mereka gitu, harusnya kenapa nggak disawer ke kita bisa, atau apa namanya, atau ya ke orang yang membutuhkan, katanya seperti itu nih, ya kan gitu. Kenapa gitu loh. Kalau kata gue sih ya mereka kan nge-give gitu kan karena terhibur. Terus mereka karena terhibur dengan Bamba ini misalnya. Terus mereka mau harus menghibur mereka dong, gimana caranya seperti itu gitu loh. Ya kalau gue sih nggak jadi masalah ya gitu. Yang memasakkan netizen gitu kan. Terus ada komen, wah kasihan yang capek kerja yang kerja keras gitu, kalian sama orang begini. Ya dibilang bener juga, ya gimana ya bener juga sih, cuman ya dengan konsep rezeki tidak apa, rezeki kan ada yang ngatur, ya udah nggak jadi masalah lah gitu kan. Rezeki mah ada yang ngatur dari Tuhan gitu loh, tinggal kitanya bagaimana caranya kita berusaha dan berdoa saja gitu loh. Kalau gue nggak jadi masalah ya, gue juga terhibur kok gitu, nanti aja. Jadi ini masalahnya copyright, jadi gue kecilin aja. Pokoknya intinya gitu. Intinya gitu, cara mainnya nggak masalah sih gitu loh. Gitu. Jadi kan terus saya dapat tadi kan penghasilan $7.000 nih, yang ini nih. Nah, $7.000 masih $7.000 masih. Nah, atau sekitar 100 juta tuh. Gila kan, kalau $7.000 di rupiah kan jadi 108.453.450 lah ya. Gitu. Nggak salah sih kalau gua mah, untuk kita menghibur kita saja gitu. Gitu. Menghibur ya santai-santai aja. Yang ya kalau gua sih, capek nggak sih jadi live dari NPC kata dia. Ya nggak capek, yang duitnya banyak. Kalah dan sama YouTuber gaming kayak saya yang view-nya kecil banget gitu. Nggak masalah sih gitu. Gitu sih, gitu doang sih. Jadi kayak gitu sih, jadi intinya dia ngikutin misalnya gini, kasih misalnya minuman segar gitu doang gitu, nasi gitu. Kalau lebih mah itu, kalau gua sih ya nggak masalah lah gitu. Ya kita kan kok ya, kalau misalnya gini, wah gua nggak suka dengan tontonan seperti ini, nggak ada menghibur-hiburnya misalnya, ya jangan ditonton. Kan simple ya pak ya, orang kan punya caranya simple gitu. Kalau misalnya lu nggak suka dengan siapapun ya jangan ditonton. Kalau suka kita tonton aja, ya namanya hiburan gitu kan. Terus ada yang bilang hiburan SDM rendah aja katanya. Iya, dia dibilang SDM rendah juga enggak kan, kalian nonton juga orang-orang yang menurut gua kaya gitu, yang nge-give juga kaya gitu kan. Gua kan nggak bisa karena gua nggak kaya gitu loh. Jadi ya gimana ya, ya udah sih, kalau misalnya anda nggak suka ya jangan ditonton, kalau suka tinggal nonton aja untuk hiburan kita. Siapa tahu anda lagi stres gitu kan, terus ya apa namanya, anda lagi stres, terus anda lagi capek atau gimana, bisa nonton dia gitu, atau nggak bisa nonton yang lain gitu kalau misalnya nggak suka kan gitu, simple kan gitu. Bilang kontennya cringe gitu kan, apa bedanya sama Bamba yang bercanda itu. Sebenarnya cringe juga loh gitu loh. Tapi kan ada ya, kalau gue sih nggak, maksudnya kalau kata mereka cringe, tapi kalau gue sih tengah-tengah sih, ya bisa cringe bisa enggak kan, yang ngevilan kita juga, yang ngevilan juga kita juga. Ya udahlah gitu, nggak jadi masalah. Kalau gua mah nggak ada head comment, ya gua juga setengah-tengah lah ya. Bisa jadi head comment, bisa jadi enggak sih, itu aja. Orang punya cara hiburnya masing-masing, jadi biarkan lah mereka mendapatkan rezekinya gitu. Jadi ketika orang udah dapat rezeki lebih, ya tabung gitu, itu aja. Siapa tahu kan bisa nabung, bisa buat ya bisa bikin perusahaan atau bisa bikin rumah makan, kan kita nggak tahu juga. Oke sih, itu aja sih gitu caranya gitu lah. Untuk NPC TikTok sih ya, kalau mau ngikutin monggo, nggak gitu juga nggak masalah gitu. Oke aja sih. Mungkin kalau di luar negeri kayaknya beda kali ya perlakuannya. Kalau di luar negeri mungkin nggak dihina aja gitu. Tapi mungkin mereka juga mikir, kenapa sih kita yang kerja tiap hari cuma dapat segini, kali sama orang begini gitu, mungkin mikirnya gitu. Ya udahlah. Itu aja sih gitu. Yang ngasih panggung juga ya ngasih panggung katanya, ya kamu tuh hentikan aja panggungnya gitu sih kalau gua mah. Tapi masih ada yang, kalau misalnya gua nge-hate misalnya, pasti ada yang ngedukung gitu loh. Jadi ya gua nggak nge-hate sama sekali, tapi ya harus fair juga dong. Netizen juga iri juga dengan mereka juga yang sukses dengan cara instan gitu. Dan itu aja sih yang gua mau komenin lah ya, jadi nggak usah banyak bacot aja lah. Oke lah, segitu aja lah dari video saya yang terlalu panjang kali ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Saya Rifan, dan sampai jumpa lagi di video-video
berikutnya. Sampai jumpa.